Hari itu juga lagi kirim, kita dipil dari Carrefour kalau kita disuruh menarik semua produk karena belum berizin. Nah, saya Hartati, di Peternakan dan Pengolahan Susu Momil, saya sebagai owner. Momil berdiri dari tahun 2010, untuk peternakannya, untuk pengolahannya di tahun 2012. Tidak bersamaan karena saat awal kita membuka peternakan itu susunya masih kita kirim ke pengepul susu. 2 tahun itu kita berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan nilai susu itu sendiri sehingga kita olah menjadi berbagai olahan susu seperti yogurt, permen, dan lain-lain. Luar biasa, naik turunnya itu luar biasa. Jadi yang namanya orang usaha itu tidak langsung seketika di posisi yang nyaman dan aman ya. Awal kita membuka satu booth di pinggir jalan, alhamdulillah ada respon bagus. Kita memberanikan diri sewa tempat di ruko ya. Itu pun tidak mudah ternyata karena biaya operasional tinggi dengan biaya sewa, biaya listrik, karyawan dan lain sebagainya. Tapi justru di situ kita memberanikan diri untuk membuka lagi. Yaitu di mana? Di Rita Pasaraya, di Trio, karena kita kan kebetulan kedainya di Jalan Bayangkara tuh. Di Jalan Bayangkara itu kan kalau sore itu sepi. Jadi di mana ya? Yang libur itu rame ya. Ternyata kita dapat itu di Rita Pasaraya, di pusat. Kalau libur itu justru rame-ramenya disitulah kita saling menutup. Jadi untuk sekarang ini karena dari banyak produk yang kita produksi, best seller kita adalah yogurt lilin. Yogurt lilin itu pasarnya itu di anak-anak. Jadi anak-anak itu kan di kantin sekolah dan warung-warung kecil ya. Di situ kan rantainya kan banyak sekali sehingga kita itu bukanya bukan ke mereka tapi ke agen. Kita jadi bukanya agen-agen. Jadi agen yang punya reseller, yang punya sales yang masukin ke warung-warung ataupun kantin-kantin itu sendiri. Sehingga kita buka agen itu di awalnya satu kota satu agen. Jadi misalkan Wonosobo 1, Banjarnegara 1, setiap kabupaten 1. Tapi di lapangan ternyata beda tempat, beda suasana ya. Jadi yang penting sekarang silahkan per agen itu buka di mana aja. Yang penting jangan saingan di lapangan aja seperti itu sih. Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Yogyakarta, Semarang. Kalau luar ya kita ada di Purwakarta, Jawa Barat. Tapi ya masih sedikit lah kita ininya gitu. Kalau susu kita sebenarnya mengikuti pasar aja. Jadi sesuai dengan harga pasar itu berapa karena kita itu kan di peternakan tidak sendiri. Jadi teman-teman mau buka harga berapa, menyesuaikan harga pakan, harga apa ya. Kalau sekarang ini di 15.000 1 liternya. Baru belum lama ini kita naikkan ya. Terus kalau untuk produknya itu kalau yogurt lilin itu sesuai dengan pengambilan. Jadi kalau untuk Banjarnegara itu sampai 5.000 pack per bulan kita kasih harga sekitar 63 kalau nggak salah, 6.300. Harga jual ke konsumen Rp1.000. Jadi memang tidak banyak sih yang kita dapat, tapi karena kita mainnya berkali-kali gitu, jadi sedikit tapi jadi banyak. Kalau kita ada yang sekarang diperah itu 20 ekor, rata-rata sapi itu 10 sampai 12 liter per ekor diperah 2 kali, jadi sekitar 200 liter lah. Banyak sih kalau kita berpikir kendala, tapi kadang-kadang kendala itu tidak kita jadikan satu masalah aja sih Mbak. Misalkan kayak susu ya, kayak peternakan dulu aja lah. Peternakan itu kan sangat rawan sebenarnya. Kita harus memberi makan sapi dengan pakan yang tepat untuk menghasilkan susu yang sesuai harapan gitu kan, dari jumlahnya ataupun kualitasnya.
memanage keuangan untuk kandang itu luar biasa. Mana-mana sapi yang kira-kira memang tidak produktif itu harus segera kita keluarkan gitu. Jadi secara teorinya sih sapi yang diperah dengan yang tidak diperah itu harus lebih banyak yang diperah, sehingga yang tidak diperah itu menjadi yang digendong itu tidak terlalu banyak gitu loh. Tapi untuk produksinya alhamdulillah kalau yogurt itu kan bisa dibilang tanpa resiko sebenarnya kalau sudah jadi produk. Kalau sudah jadi produk yogurt itu kalau udah kita kirim ke agen tuh bisa dibilang tanpa retur, non retur, karena resiko rusaknya kan sedikit kalau yogurt. Tapi resiko terbesar adalah di pembuatan. Saat kita yogurt itu kan harus higienis ya. Kunci keberhasilan membuat yogurt itu harus higienis. Sekali aja nggak higienis, misalkan tempatnya kotor ataupun susunya terkontaminasi dengan apa gitu, ya nggak jadi gitu. Jadi tidak jadinya itu di awal, di proses pembuatannya gitu, bukan di produk jadinya. Jadi di awal. Kalau misalkan ada yang sapi sakit, susunya tetap diperah, dibuat yogurt, ya udah nggak jadi semua gitu. Jadi memang yogurt itu memerlukan satu keahlian dan ketelitian yang luar biasa. Yang selalu saya ingat itu dulu di tahun 2000, dari awal merintis itu kan sesuatu sekali lah pokoknya. Intinya kenapa kita sampai tahun berapa ya, tahun itu sapi kita pernah sampai habis ya. Sapi makan sapi gitu pernah tuh sampai habis itu kan. Disitulah perjuangan yang luar biasa dan itu selalu kita ingat. Kenapa harus kita ingat? Itu untuk kita belajar ya dari pengalaman, jangan sampai terjadi seperti itu lagi, terutama di pemeliharaan sapinya. Kalau untuk diproduksinya ada hal yang memberikan pengalaman yang luar biasa, tapi gimana ya kalau menceritakan itu, inilah, kita kan dulu pernah ngirim ke Carrefour nih, tapi kita belum berizin. Nah, izinnya kan harus BP POM. Saat kita masuk di sana, BP POM sedang kita buat. Kita meyakinkan pihak Carrefour, kita sedang buat nih izin, nanti sebentar lagi juga jadi. Ternyata membuat izin BP POM itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita pikir 1 bulan, 2 bulan jadi. Ternyata sampai berbulan-bulan bahkan tahun. Nah, permasalahannya saat kita masuk di pasar modern itu sudah harus siap semuanya. Yang kita hadapi itu bukan hanya Carrefour aja, bukan hanya konsumen saja, tapi kompetitor kan. Nah, kompetitor kita sudah komplit aja kan pasti akan melihat bagaimana kekurangan kita kan, karena itu pesaing. Di situ mereka menemukan kita belum berizin. Nah, disitulah titik lagi yang dulu kita mengirim itu di Carrefour Jogja, Semarang, Solo, Magelang. Itu ada 13 toko, kalau sekali kirim itu rumah produksi kita nggak muat. 4 kali kiriman, hari itu juga lagi kirim, kita dipel dari Carrefour kalau kita disuruh menarik semua produk karena belum berizin. Nah, itu yang hal yang luar biasa yang selalu kita ingat, ternyata memang segala sesuatu memang harus sesuai dengan rule-nya ya. Itu yang membuat kita juga menjadi ini harus bisa, saya punya BP POM di situ. Ada satu semangat yang luar biasa. Jadi alhamdulillah setelah itu kita tahun 2016 kita bisa punya BP POM. Saya itu punya banyak impian, Mbak. Satu impian yang sangat di sini ya. Saya ingin punya sebuah toko oleh-oleh yang itu di situ semuanya ada mobil, yang orang di situ tersedia. Luar biasa, impian saya seperti itu.